Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan belajar bareng Kang Okim. Kali ini Kang Okim akan bahas soal UTBK tahun 2019. Kalau melihat soalnya, ini soal materi sistem periodik unsur ya. Langsung aja ke soalnya. Dalam data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan dalam tabel berikut. Nah, ya ini ada nomor atomnya, ada nomor atom, ada nomor massa. Atom yang mempunyai jari-jari paling besar adalah, nah di sini pertanyaannya ini, jari-jari paling besar. Nah, ditanyakannya jari-jari paling besar, nah, sehingga ini masuk ke dalam sifat keperiodikan. Ya, sifat keperiodikan unsur, sifat keperiodikan SPU. Nah, di mana ini ada 5 sifat ya, ada 5 sifat keperiodikan SPU yang umum. Karena di sini hanya jari-jarinya aja, Kang Okim yang jelaskan hanya jari-jarinya aja. Nah, arahnya harus sepakat dulu ya. Kan kita kenal bahwa di sistem periodik unsur itu ada yang golongan, ada yang periode ya. Ini periode 7. Nah, ya ada periode 7. Ini periode 1 ya. Jadi dari atas ke bawah ya itu periode. Lalu ada yang dari kiri ke kanan, ini golongan ya. Ini golongan 1A sampai golongan 8A ya. Nah, lalu yang harus kita sepakati adalah ini arahnya. Arahnya adalah dari bawah ke atas. Nah, ya, ini arahnya dari bawah ke atas. Nah, dan dari kiri ke kanan. Nah, ini dari kiri ke kanan. Kanan. Nah, ya ini harus sepakat dulu ini arahnya. Jadi dari bawah ke atas, kiri ke kanan, atau dari periode ke-7 ke periode 1, dari golongan 1 ke golongan 8A, sifat keperiodikan unsur untuk jari-jari yaitu semakin mengecil. Jadi jari-jari atomnya semakin kecil. Semakin kecil. Jadi kalau melihat dari sini, unsur yang memiliki jari-jari paling kecil adalah yang paling atas dan paling sebelah kanan. Ya. Kalau kebalikannya di sini, di soal ditanyakan yang paling besar, maka dia adalah paling kiri dan paling bawah. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Kalian harus mengkonfigurasikan mengkonfigurasikan unsur-unsur ini. Ya, untuk mengkonfigurasikan kita nggak perlu ini. Kita nggak perlu nomor massa, yang kita perlukan adalah nomor atom. Dan dikarenakan kalau kita lihat ini nomor atomnya tidak ada yang mencapai 21, jadi agar mudahnya kita konfigurasikan menggunakan metode Bohr. Maka di sini M7, L14, Z15, Q16, lalu X17. Nah, konfigurasinya 7 berarti 2, 5, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7. Nah, kalau kalian belum bisa cara mengkonfigurasikan, silahkan kalian tonton terlebih dahulu
video Kang Okim yang lain yang membahas tentang cara mengkonfigurasikan elektron dari suatu atom, ya. Setelah didapat konfigurasi dari unsur-unsur ini, lalu kita tentukan ini termasuk M ini termasuk ke dalam golongan dan periode keberapa, gitu ya. Karena ini paling belakangnya angka 5, maka ini golongan 5A. Dan karena hanya ada 2 baris ini, maka ini periode kedua. Ya, kalau kalian belum bisa juga, silakan tonton video Kang Okim yang lain tentang hubungan konfigurasi elektron dengan SPU, ya. Kalau ini berarti 4A periode ketiga. Ini berarti 5A periode ketiga. Ini 6A periode ketiga. Ini 7A periode ketiga. Nah, kita sudah dapat nih data periode dan golongannya. Lalu kita gambarkan atau masukkan simbol-simbol ini, ya, unsur-unsur ini ke dalam SPU-nya. Nah, kita buat aja lah ya singkat SPU-nya. Berarti ini karena ini hanya 2 periode, hanya dua periode, ya. Berarti periode 2 dan periode 3. Lalu karena di golongan dipakai ada golongan 4, ada golongan 5, ada 6 dan 7, berarti sini golongan 4, ya, golongan 5A, golongan 6 dan golongan 7A. Nah, oke. Nah, setelah kita buat seperti ini, ya. Nah, kita buat nih penggambarannya di dalam SPU. Ya, penggambaran dalam SPU. Sehingga masukkan nih, M itu ada di golongan ke-5A. Golongan 5A periode 2, berarti di sini adalah M. Ya, di sini M. Nah, di sini M. Ya, lalu L-nya di sini, ya. Z-nya di sini, Q-nya di sini, X-nya di sini. Nah, sudah bisa ya memasukkan ini, ya. Bisa ya memasukkan ini ke dalam ini, ya. Nah, oke. Lalu kita masuk lagi ke dalam konsep tadi ini. Nah, nih konsep yang ini. Bahwa dari bawah ke atas, kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, sedangkan di soal mintanya jari-jari atom paling besar. Berarti harus kebalikannya. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Dari kanan ke kiri, ini dari kanan berarti dari kanan ke kiri, ya. Gitu, dari atas ke bawah. Ya, nih dari kanan ke kiri. Maka disimpulkan bahwa L inilah yang memiliki jari-jari atom paling besar. Paham sampai sini, ya? Jawabannya berarti ini B. Semoga apa yang Kang Okim sampaikan ini bisa kalian pahami. Kalau belum, silahkan kalian tonton ulang lagi videonya. Dan jika ada pertanyaan yang ingin Kang Okim jawab, silahkan kalian tulis di kolom deskripsi. Sampai sini aja pembahasan soalnya. Kang Okim tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.